Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-6. Rahasia terbongkar ritual nikmat. Pak, Bu, hari ini saya pamit izin dulu ya. Mau pulang kampung. Kebetulan nenek sakit. Izin Biwor dan Melati suatu pagi. Tampak mereka sudah berdandan rapi dan siap untuk beranjak pergi. Karena mereka izin baik-baik, apalagi dengan alasan orang tua yang sakit, maka dengan segera merta diizinkannya. Bahkan tak lupa pula dibekalinya mereka dengan sejumlah uang. Nggak apa-apa kan Bu, paling juga 2 hari di sana. Setelah selesai langsung balik ke sini lagi. Ujar Melati menambahi. Iya, nggak apa-apa, selesaikan urusan dulu. Kesehatan orang tua lebih penting. Ujar Bu Medi ditanggapi senyum oleh Pak Sutawijaya. Selesai meminta izin, berangkatlah mereka berdua. Namun bukannya pulang kampung seperti izin sebelumnya. Namun tujuan diarahkan tempat lain. Di stopnya sebuah angkutan warna ungu muda berangka 057. Dan segeralah naik mereka berdua. Bersebelahan di belakang sopir angkot. Kemana kita Ambu? Tanya Melati keheranan. Dia memang tak tahu arah tujuan mereka. Udah, ikut Ambu saja. Nanti kamu bakalan tahu sendiri. Bisik Ambunya tanpa mau memberitahu. Selang setengah jam kemudian. Sampailah mereka di suatu tempat, terletak di antara perbatasan Jakarta dan Bogor. Suatu tempat yang sunyi, dingin dan sejuk. Udara masih bisa mengalir lancar dan menyegarkan. Kita turun sini Ambu, tanya Melati yang diiyakan ibunya. Dilangkahkannya kaki menuju sebuah rumah sederhana. Terlihat cukup asri dari depan. Terdapat beberapa pohon mangga menutupi halamannya yang segar dengan rumput Jepang menutupi tanah layaknya permadani. Langkah mereka hati-hati. Tak ingin rasanya cepat-cepat sampai rumah itu. Terasa empuk dan dingin di kaki. Ayo Mel, ujar ibunya tak sabar. Iya Ambu. Namun, baru saja diangkat tangannya untuk mengetuk. Tiba-tiba pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya. Sesosok tua tampak duduk tak jauh dari mereka. Setelan hitam dan ikat kepala batik melengkapi penampilannya. Ditambah jenggot panjang putih yang menjurai. Membuat penampilannya semakin tampak horor. Hehehe, jangan takut anak manis. Masuklah. Aki sudah menunggu kedatangan kalian berdua. Melati kaget dan beringsut mundur. Nampak rona ketakutan dari wajahnya yang mendadak pucat pasi. Ditatapnya Biwor di sebelahnya. Nggak apa-apa, jangan heran. Memang Aki buyut ini terkenal kesaktiannya. Bisik Biwor pada putrinya. Lalu, mereka berdua pun masuk dan menceritakan maksud kedatangannya. Sementara Aki buyut tampak mengangguk-angguk seraya mengelus jenggotnya yang sesekali tertiup angin. Jadi begitu ceritanya Ki. Tutup Biwor menyudahi ceritanya. Laki-laki tua itu tampak mengangguk-angguk saja dengan takzim sambil mendengar ceritanya. Dan setelah beberapa saat terdiam, lalu berujar. Sebenarnya itu bukan perkara susah. Mudah sekali buat Aki, ujar Aki buyut seraya menjentikkan jari kelingking. Jadi bisakan Aki menolong kami? Tanya Biwor penasaran. Jelas, kamu itu seperti belum pernah ke sini saja. Bukankah kamu sering ke sini? Tanya Aki buyut yang ditanggapi dengan senyum serba salah dari Biwor. Melati melihat gelagat aneh dari ibunya. Jadi, Ambu pernah ke sini sebelumnya? Sergah Melati heran. Karena sama sekali tak pernah hal itu diceritakan oleh ibunya. Ah, itu sudah lama sekali. Iya kan Ki? Jawab Biwor seraya mengerlingkan mata pada Aki buyut. Dan tampak Aki buyut menganggukkan kepala. Jadi, siapa ini yang mau Aki tolong lebih dulu? Kamu atau anakmu? Tanya Aki buyut seraya menatap keduanya. Bagaimana kalau saya terlebih dulu saja Aki? Ujar Biwor menatap penuh harap pada laki-laki tua itu. Rupa-rupanya sudah tak sabar kau Warsinah.
Ujar Aki buyut seraya terkekeh. Baiklah. Nah, kau Melati. Pergilah keluar dulu. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan bersama ibumu. Iya Melati. Kamu tunggulah dulu sebentar di luar. Nanti Ambu panggil kamu ke sini kalau ritual oleh Aki buyut sudah selesai. Baik Ambu. Ujar Melati seraya melangkahkan kaki keluar. Dia duduk di teras menghadap keluar. Udara kampung yang segar. Sudah lama tak dirasakannya udara sesegar ini. Paling hanya 6 bulan sekali. Saat dia dan ibunya menengok kakek dan nenek di Bogor. Juga ayahnya. Lama menunggu. Terasa angin semilir membuatnya terasa sedikit mengantuk. Ditambah perjalanannya yang cukup menyita waktu membuat badannya terasa lelah dan kaku. Tapi ditahannya kantuk seraya memperhatikan capung-capung yang berterbangan kian kemari. Lama menunggu. Ditengoknya jam di tangan kirinya. Sudah setengah jam. Lama juga ya. Gumam Melati seraya bangkit meluruskan pinggang. Ngapain aja sih mereka? Ritualnya kayak gimana? Ujar Melati penasaran. Lalu dilangkahkannya kaki menuju pintu masuk. Namun, alangkah terkejutnya saat didengarnya suara ibunya. Terdengar merintih-rintih, seperti orang kesakitan. Ah, apa yang terjadi dengan Ambu? Batinnya cemas. Jangan-jangan Ambu disiksa oleh Aki buyut. Seketika melintas bayangan-bayangan ketakutan yang seringkali dibacanya di media sosial. Tentang dukun yang membunuh pasiennya. Dengan cara dimutilasi kemudian dikubur dalam adonan semen. Melati cemas. Dan semakin cemas saat berkali-kali didengarnya suara ibunya yang merintih kesakitan. Juga terdengar beberapa pukulan. Fix. Ambu disiksa. Ambu. Batin Melati cemas. Melati tak mau jika ibunya diperlakukan dibunuh. Ia masih menginginkan ibunya. Ia masih butuh Ambu. Ambu harus tetap hidup. Batin Melati dengan muka menegang. Digenggamnya erat kepalan tangannya. Ia siap menolong ibunya jika laki-laki itu benar berencana jahat pada ibunya. 1, 2 ti. Dan dengan sekuat tenaganya, didorongnya pintu untuk menyelamatkan ibunya. Brak. Pintu terbuka lebar. Namun, bukan adegan pembunuhan yang dilihatnya. Namun keadaan yang sangat jauh di luar perkiraan. Tampak ibunya dan laki-laki tua itu dalam keadaan tanpa busana sama sekali. Dan, mereka sedang nikmat bercinta. Ibunya bercinta dengan seorang laki-laki tua. Ambu, seru Melati melihat keadaan ibunya. Seketika kegiatan sepasang laki-laki dan perempuan dewasa itu berhenti. Keduanya menatap nanar padanya. Aki buyut segera menghentikan kegiatannya. Ia mundur seraya berujar. Hei, kau lupa menutup pintunya, tanya Aki buyut pada Warsinah. Sementara ibunya masih tampak bengong. Ia sama sekali tak siap akan dipergoki anaknya dalam keadaan begitu rupa. Brak, keras Melati menghantam daun pintu. Apa yang kalian lakukan? Perbuatan apa? Sungguh tak tahu malu. Ingin mati saja aku memiliki ibu seperti Ambu. Warsinah cepat memungut bajunya yang terhampar di lantai. Dipakainya dengan cepat. Hilang sudah kenikmatan yang baru saja direguknya bersama lelaki tua itu. Begitu juga dengan Aki buyut. Segera dipakainya kembali setelan hitam yang sedari tadi sempat dicampakkannya begitu saja di lantai. Melati, dengarkan ibu nak. Ini tak seperti yang kamu bayangkan. Melati berlalu. Ditutupnya keras pintu itu hingga menimbulkan suara tak nyaman. Ibu bisa jelaskan nak, ujarnya lagi. Jelaskan apa lagi Ambu? Sudah jelas-jelas Ambu berkhianat pada Abah. Ambu seorang pendosa. Melati menangis di teras. Air matanya berlinangan. Tak siap ia menerima kenyataan perih. Ibunya ternyata melakukan hal yang begitu hina. Begitu membuatnya terluka. Melati tak menyangka Ambu. Melati pikir Ambu adalah seorang yang sempurna. Sungguh Melati tak habis pikir. Bagaimana Ambu mampu berbuat semacam itu? Melati kecewa Ambu. Teriaknya sambil terisak-isak. Ditetapkannya wajah pada lututnya. Melati, Ambu bisa jelaskan nak. Suara Biwor terdengar lembut. Lebih lembut dari biasanya. Jelaskan apa lagi Ambu? Melati kecewa. Biwor duduk di sebelah Melati. Dirapikannya pakaiannya yang tadi asal pakai saja. Begitu juga kerudungannya yang asal saja dipakainya. Nak,
Boleh Ambu berbicara, ucap Biwor setelah tangis Melati reda. Tanpa jawaban, Melati hanya menganggukkan kepala. Ia siap mendengarkan apa penjelasan busuk dari ibunya. Ibu yang ketahuan selingkuh dengan orang asing di depan matanya sendiri. Melati, apakah Melati tidak pernah merasa heran dengan hubungan Ambu dan Abah? Tanya Biwor pelan. Melati menatap ibunya. Melati tahu kan kalau Ambu jarang menengok nenek dan kakeknya. Juga Abah. Melati mengangguk. Melati, ucap Biwor seraya mengusap rambut panjang Melati. Dia itu bukanlah Abahmu nak. Ucap Biwor pelan. Deh. Melati kaget. Ya nak, dia bukanlah ayahmu. Ulang Biwor sekali lagi. Melati mendongak. Ditatapnya wajah ibunya sekali lagi. Kebohongan apa lagi yang akan kau buat Ambu? Isak Melati terdengar lagi. Bulir bening kembali mengalir melewati pipinya yang ranum. Iya nak, Ambu tak bohong. Ambu berani bersumpah. Ujar ibunya sekali lagi. Lalu, siapa ayah Melati sesungguhnya Ambu? Siapa? Ujar Melati keras. Dia, ucap Biwor tertahan. Siapa Ambu? Jangan Ambu katakan lelaki tua itulah ayah Melati. Bukan kan Ambu? Bukan kan? Jerit Melati menyayat hati. Biwor tertunduk. Sayangnya iya nak. Iya, dialah ayahmu Yange sesungguhnya. Ucap Biwor pelan, namun menusuk jauh ke lubuk hati. Yati terperanjat, kaget dengan cerita Mbok Minah. Bahkan kopi yang diminumnya sempat tersembur keluar. Ah, maaf Mbok, ujar Yati seraya mengelap baju Mbok Minah yang basah terkena semburannya. Nggak apa-apa, memang kisah ini agak mengagetkan. Mbok sendiri juga bersikap sama saat mendengar cerita itu. Yati menatap Mbok Minah. Siapa yang bercerita Mbok? Melati. Melati sendirilah yang menceritakannya pada Mbok. Ucap Mbok Minah seraya menatap jauh. Bagai tersengat aliran listrik, Melati terperanjat kaget. Matanya nanar melihat wajah ibunya. Iya nak, dialah ayahmu yang sesungguhnya. Ucap Biwor pada Melati. Ia paham benar jika Melati akan kaget dengan pengakuannya. Bagaimana bisa Ambu? Bagaimana bisa? Jerit Melati tertahan. Begitulah kenyataannya nak. Ambu tak pernah bohong padamu. Melati masih tak percaya. Ditatapnya lagi wajah ibunya meminta ketegasan. Lalu Abah. Abahmu hanyalah pria bodoh dan pemalas di kampung sana. Dialah yang mau menutupi kehamilan Ambu saat Ambu pulang kampung dalam keadaan hamil tua. Dia mau mengakui kehamilan Ambu karena ulahnya. Dan orang kampung percaya, kakek, nenek. Kami menyimpan rapat-rapat rahasia ini agar tak sampai terbongkar siapapun. Asalkan apa Ambu? Asalkan Ambu mau menanggung kehidupan abahmu itu sehari-harinya. Kali ini Melati paham, mengapa tak pernah terlihat Ambu dan abahnya mesra sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Dan tak pernah sedikit pun abahnya menunjukkan perhatian layaknya seorang ayah pada putrinya. Dan tak pernah sekalipun ibunya menyesalkan kelakuan abahnya yang hanya nongkrong-nongkrong saja setiap hari di pos ronda. Tak pernah mau berusaha untuk bekerja. Jadi, Melati. Biwor memeluk pundak putrinya. Ia tahu kepiluannya. Bagaimanapun ia sudah pernah memikirkan hal itu. Sebusuk-busuknya bangkai yang tersimpan, suatu saat akan tercium juga. Maafkan Ambu ya nak, maafkan, bisik Biwor pelan. Sementara Melati hanya bisa merenung sembari matanya menatap kosong ke depan. Jauh. Jadi bagaimana? Kamu siap menerima amalan ini? Tanya Aki Buyut pada Melati. Sungguh pun ia tahu bahwa laki-laki tua itu adalah ayahnya, namun masih enggan dalam hatinya untuk memanggil ayah. Dia siap Ki, jawab Biwor mewakili putrinya. Sekalipun sedari tadi Melati hanya diam membisu. Kini sudah tampak Melati duduk di kursi kecil menghadap ke utara. Selembar kain batik melilit tubuhnya. Hanya selembar kain itu, tak diperkenankannya menggunakan kain apapun lagi. Melati masih diam tanpa gerak sedikit pun. Hatinya masih kesal, belum bisa berdamai dengan kenyataan. Diguyurnya pelan seluruh tubuh Melati dengan air bunga 7 rupa yang sudah dipersiapkannya dalam gentong ukuran sedang. Terlihat bibir Aki Buyut berkomat kamit merapal mantra.
Entah apa yang dibacanya, hanya terdengar bisik-bisik tak jelas saja. 7 kali Aki Buyut melakukan gerakan serupa. Guyuran air kembang dengan rapalan doa berbahasa Sunda yang tak seberapa dimengerti Melati. Pun tak dirasakannya sesuatu yang berbeda. Hanya dingin dan wangi sebagaimana air mandi biasa. Namun, beberapa detik setelah siraman terakhir, Melati merasakan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Dingin yang luar biasa, terasa seperti ditimbun dalam ratusan liter air es. Hampir saja dia membeku kedinginan jika tak buru-buru didekapnya kedua tangannya lebih erat. Tampak asap keputihan mengepul keluar dari tubuh Melati yang tiba-tiba saja tangannya tak sanggup menahan kain itu untuk terus bertahan menutupi tubuhnya. Dan kain itu jatuh begitu saja ke tanah. Beiwor yang berniat akan mengambil kain itu untuk menutupi kembali tubuh putrinya dilarang oleh Aki Buyut. Tak tega tubuh telanjang putrinya terlihat oleh Aki Buyut. Ia khawatir Aki Buyut akan bertindak lebih. Apalagi dilihatnya tubuh putrinya itu kini menggigil kedinginan. Biarkan saja. Biar air mantra ini benar-benar meresap masuk ke dalam wadaknya. Bisik Aki Buyut. Biwor mundur beringsut. Tak berani ia membantah apapun ucapan Aki Buyut. Ia sudah tahu betul bagaimana kadar kesaktian dan kekejamannya. Tak jarang ia akan menyakiti pasien yang tak menuruti ucapannya. Plak. Tiba-tiba Aki Buyut memukul punggung kanan Melati dengan 3 jari kanannya. Walaupun terlihat seperti biasa saja, ringan dan tanpa tenaga, tapi berefek besar pada Melati. Tiba-tiba tubuh Melati tak lagi menggigil, namun duduk diam dan tegak. Tak lagi dihiraukannya tubuhnya yang saat ini dalam kondisi telanjang. Melati binti Sukarya, seru Aki Buyut tiba-tiba. Iya Aki, ujar Melati tiba-tiba. Jelas dan tegas. Hilang sudah segala kebencian yang tadi menyergapnya. Berdiri. Melati langsung berdiri. Berdiri dan bersikap layaknya manekin. Tegak dan kaku. Tanpa ekspresi. Aki Buyut berkeliling. Meneliti inci demi inci tubuh gadis muda yang tanpa tertutup sehelai benang pun itu. Cantik. Persis ibumu sewaktu muda dulu. Ujar Aki Buyut seraya mengerlingkan nakal pada Biwor. Jangan Aki, dia anakmu. Jangan nodai dia, ratap Biwor lirih. Khawatir jika Melati akan dimangsa ayah kandungnya. Iya, aku tahu itu. Diam kau Warsinah, ujar Aki Buyut ketus, hingga Biwor terdiam kembali. Mukanya ditekuk takut. Sekarang, tunjukkan di mana akan kutanam benda penarik ini. Tanya Aki Buyut seraya menunjukkan satu benda berkilauan. Melati masih diam. Tanpa ekspresi. Tunjukkan, seru Aki Buyut lagi. Di sini, ujar Melati seraya menunjukkan payudara kiri. Baiklah, sekarang, bersiaplah. Tampak Aki Buyut sekali lagi merapal mantra. Kedua tangannya disatukan dan digesek-gesekkan berlawanan, hingga mengeluarkan segumpalan asap putih tipis. Dan dengan cepat, tangan kirinya meraih payudara kiri Melati. Dan dalam sekali hempasan, tangan kanan Aki Buyut menyusupkan benda berkilau itu pada payudara Melati yang belum terbentuk sempurna. Ah! Melati terpekik kesakitan. Tubuhnya jatuh terguling ke lantai. Sesaat tampak mengejan kesakitan. Dan dalam beberapa detik kemudian, tubuh telanjang gadis muda itu diam tak sadarkan diri. Nah, sekarang sudah selesai. Tutupilah tubuh anakmu, ucap Aki Buyut tegas pada Biwor, yang segera memburunya dan mengangkat tubuh putri semata wayangnya untuk diletakkan pada tempat yang lebih nyaman. Terima kasih Ki. Malam ini, kalian tidur di sini saja. Baik Ki. Nah, sekarang, mumpung putrimu tertidur, kita lanjutkan lagi ritual nikmat, yang tadi, sempat tertunda. Ucap Aki Buyut seraya tersenyum nakal pada Biwor. Biwor tidak menjawab. Hanya saja gerakan tangannya menunjukkan ia menyanggupi permintaan Aki Buyut. Bersambung.